Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Francisca Vinatama akan membawakan rekoleksi singkat secara online. Sebelum kita memulai rekoleksi ini, marilah kita mendengarkan dan menyanyikan lagu pembukaan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada hari ini, saya akan mendampingi rekoleksi online dengan judul "Jangan Takut Terhadap Panggilan untuk Melayani dengan Tulus pada Kaum Papa di Tengah Pandemi COVID-19 ini". Marilah kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, lindungilah kami dan sertailah kami pada rekoleksi online ini. Semoga rekoleksi online ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah penerangan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, sehingga kami dapat mengikuti dengan baik dan dapat mendengarkan sabda-Mu. Demi pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa saat ini sedang mengalami permasalahan. Permasalahan ini tidak hanya ada di Indonesia, bahkan ada di seluruh dunia. Kita ketahui bahwa permasalahan ini merupakan hal kekhawatiran kita terhadap semuanya. Apa sih kekhawatiran itu yang ada di Indonesia sekarang dan dunia ini? Ya, kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana semua orang dalam nyatanya
kasus COVID-19 ini sedang trending di dunia ini, khususnya di Jakarta juga. Kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang dapat menyerang imunitas kekebalan tubuh kita. Masyarakat sedang mencemaskan tentang keadaan hal ini. Layaknya pemerintah yang sana-sini untuk mengatur semua keadaannya. Aktivitas yang biasa kita lakukan di luar, seperti sekolah, saat ini sedang di rumah, melakukannya di rumah. Orang yang terbiasa ke kantor akan dilakukan di rumah, yang biasa kita sebut work from home. Ya, hal ini dilakukan semua di rumah saja, dengan hashtag yang saat ini sedang banyak, yaitu di rumah saja. Kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaannya karena COVID-19 ini. Banyak orang yang kena PHK massal sehingga mereka tidak dapat membiayai hidup keluarganya saat ini. Dalam hal ini, mereka sangat mencemaskannya bagaimana ia mendapatkan dan menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya. Dengan tema "Jangan takut panggilan Tuhan untuk melayani dengan tulus pada kaum papa", kita harus melayaninya dengan orang-orang kaum papa. Kaum papa, orang yang benar-benar tidak mampu dalam segi ekonomi, sandang maupun pangan. Kita ketahui juga, orang kaum papa ini adalah orang yang benar-benar susah untuk mencukupi kehidupannya. Lalu, apakah kita sudah melayani? Dalam hal melayani, apakah kita sudah tulus untuk memberikan seseorang? Apakah kita pernah merasa kecewa saat kita sudah melayani? Tetapi sesungguhnya kekecewaan itu selalu ada pada diri seseorang. Setiap orang pasti selalu ada rasa kekecewaan dalam diri, dengan rasa ketidakadilan, dengan rasa tidak percaya diri, dan juga rasa ketakutan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu. Kusiakan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Nehemia. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walau aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada meja, orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dari beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab
Sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengarkan dua bacaan yang terdiri dari bacaan dari kitab Perjanjian Lama dan dari kitab Injil. Kita mengetahui bahwa COVID-19 ini sangat meresahkan masyarakat sekarang, khususnya di Jakarta. Kita mengetahui banyak orang yang berbondong-bondong untuk melakukan dan membelanjakan keperluan-keperluan mereka tanpa memandang siapa dia, dan mereka selalu menimbun barang-barang. Mereka tidak mau untuk berbagi dan hanya dipendam untuk sendirinya. Mereka sangat mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan orang lain. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya keperluan-keperluan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti masker, hand sanitizer, dan juga alat-alat yang lainnya seperti APD, dan rumah sakit yang membutuhkan, mereka borong-borong dan mereka menjual dengan harga tinggi. Mereka tidak layak seperti itu karena mereka tidak mementingkan orang lain, karena mereka mementingkan pribadi. Lalu saat ini, apakah banyak orang yang melayani? Mereka sangat merasakan kekhawatiran dalam diri mereka. Akan tetapi, kekhawatiran itu menjadi hal layaknya mereka serakah dalam hal suatu apapun. Kita tahu semua itu tidak adil. Takut itu wajar bagi setiap orang. Akan tetapi, takut untuk membahayakan hidup orang lain juga itu sangat tidak wajar. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus. Yesus berjalan di atas air. Mungkin dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam logika kita, itu tidak akan terjadi. Manusia pasti tidak akan bisa berjalan di atas air. Semua orang pasti akan merasakan takut ketika seseorang bisa jalan di atas air. Namun, Yesus sudah mengingatkan kepada ke-12 muridnya untuk jangan takut. Tuhan Yesus mengajak kita untuk masuk ke dalam doa agar kita tidak takut dalam hal kekhawatiran tersebut. Dalam kondisi COVID-19 ini, kita tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Karena kita memiliki Tuhan yang sangat baik kepada kita. Kita juga tahu Tuhan pasti akan membantu caranya bagaimana kita melupakan, menghilangkan rasa takut itu dalam hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Lalu kita dalam hal melayani. Banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk melayani. Apakah mereka tulus untuk melayani? Kali ini saya mengajak kalian untuk mendalami dari
ajaran kitab Nehemia. Nehemia itu adalah seorang bupati. Ia tidak sama seperti bupati-bupati lainnya. Sama sekali tunjangan-tunjangan dia seperti layaknya kita mengambil gaji. Tetapi Nehemia itu tidak mengambil gaji pokoknya karena ia mementingkan rakyatnya. Apakah orang-orang yang sudah mampu melayani? Coba pikirkan. Ya, Nehemia sangat mementingkan rakyatnya. Ia tidak sama seperti bupati-bupati yang lainnya. Kalian tahu bahwa Nehemia ini membantu pembiayaan untuk tembok Yerusalem. Dan juga Nehemia ini membantu orang-orang yang kelaparan sehingga ia memberikan uang atau memberi makanan ke mereka yang sedang bekerja untuk mengatasi kelaparan-kelaparan yang ada. Ia selalu menjadi orang yang bertanggung jawab menjadi bupati. Ia menjadi petinggi-petinggi yang sangat-sangat memperlihatkan rakyatnya. Mungkin hanya segelintir orang yang mengikuti gaya Nehemia ini. Kita perlu contoh itu. Kita perlu melayani semua orang. Dan kita ketahui, dan apa yang belum kita ketahui tentang Nehemia ini? Apa sebenarnya kunci dari Nehemia ini? Kuncinya yaitu dalam hal berdoa. Nehemia selalu memanjatkan doa dan berseru kepada Tuhan, bukan untuk memuji dirinya sendiri dan bukan untuk menuntut balas jasa dari Allah. Nah, Nehemia ini memberi teladan untuk kita untuk menjauhkan diri dari ketamakan. Ya, ketamakan adalah kesombongan juga dan kita harus melayani. Dalam hal ini, Nehemia itu sangat peduli. Ia menjadikan pelayanan ini sebagai bagaimana ia melayani Allah. Jadi ia sangat menyamakan hal ini, hal melayani sesama, sama dengan melayani Tuhan. Dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk meminta imbalan atau jasa dari manapun. Nah, dari sini kita harus belajar bahwa Nehemia ini memiliki landasan dengan pelayanan yang tulus dan tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Karena itu, kita melayani sama juga dengan melayani Tuhan. Maka dari itu, bagaimana kita membangun niat dalam hati kita? Pertama, sikap apa yang mengesankan dari Nehemia dan apakah kita bisa melakukannya itu? Kita dapat menjawab dalam hati. Apakah orang lain membutuhkan bantuan kita ketika pandemi COVID-19 ini? Apakah sudah menjadi teladan bagi mereka? Marilah kita hening sejenak. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
Marilah kita menyatukan hati dan memanjatkan doa-doa kepada Bapa yang Maha Baik. Bagi pribadi, ya Bapa, semoga dengan adanya COVID-19 ini, kami dapat mengulurkan bantuan kasih dengan hati yang tulus seperti Nehemia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga, ya Bapa, lindungilah keluarga kami, sanak saudara kami, dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya yang sedang mengancam seperti situasi saat ini. Berilah kesehatan agar dapat saling melayani di dalam keluarga maupun sosial. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, lindungilah gereja dari segala ancaman, karena tidak adanya penghuni dan tidak adanya kegiatan di dalam gereja, sehingga menjadi sepi. Semoga kita dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu untuk mengurangi rasa takut masyarakat di negara ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa ini, ya Bapa, lindungilah dan kuatkanlah orang-orang yang sedang melawan penyakit COVID-19 ini. Dan khususnya bagi para medis, sehingga dapat melayani dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia ini, ya Bapa, semoga kasus COVID-19 ini segera berakhir, sehingga semua warga dunia dapat beraktivitas sedia kala, dan mereka dapat belajar menghargai dan memelihara bumi ini, sehingga dapat terciptanya suasana damai dan tentram dan terhindar dari segala penyakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk memanjatkan doa yang kita inginkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kita sampaikan dan segala dengan kerendahan hati. Kami percaya Engkau selalu mendengarkan doa kami dan Engkau memberkati kami untuk menjadi pribadi yang melayani dengan tulus. Demi Kristus Tuhan mengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah-Mu yang kami terima dalam rekoleksi online ini. Bantulah kami agar kami selalu mengingat sabda-Mu dengan teladan Nehemia, agar dapat terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pelayanan kami mulai dari hal yang kecil menjadi wujud kami
untuk rasa syukur atas berkat karena kebaikan dan kasih-Mu. Bimbinglah kami untuk semakin bertumbuh menjadi umat yang murah hati dan tulus dalam pelayanan sebagai tanda kehadiran. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh.